Halo, rekan-rekan Kicau Mania, khususnya Ledekan Mania. Bersama saya di sini Doni, pemilik Egois dari Ledekan Sulingan Mania Bandung. Alhamdulillah kemarin Egois bisa juara 2 di event Piala Pasundan. Dan mungkin kali ini kita akan sedikit cerita-cerita terkait Egois, asal-usulnya, settingan harian, dan settingan lombanya. Jadi untuk asal-usul Egois itu saya dulu ngambil dari teman, teman melalui ketua TSMB. Saya beli, lumayan sudah tinggi harganya, dan memang dulu ini burungnya burung prestasian dari Jawa Tengah, terus pindah ke Bandung dan udah lama nggak digantang. Akhirnya saya take over. Saya take over itu waktu Egois main di event BNR, bisa double winner. Saya suka materi, durasi, gayanya, dan waktu itu bisa double winner, dan jatuh hati sama Egois dan langsung saya take over. Untuk perawatan hariannya sendiri sih Egois sangat simpel banget ya, burungnya nggak neko-neko gitu kan. Harian itu cukup aja jangkrik 2-3 lah tiap pagi. Itu pun dari hari Senin sampai hari Kamis untuk jangkrik 2-3. Mandinya hariannya sih biasanya saya mandikan itu maghrib ya. Jadi kalau tiap hari itu dia pagi itu selalu embun tiap hari. Embun pagi itu biasanya dari jam 4:30 sampai jam 6. Terus lanjut lagi kalau misalkan dia sudah mandi maghrib atau malam, biasanya saya angin-anginkan malam, pakai embun malam biar cepat kering dan birahinya juga biar stabil. Jadi sangat simpel kalau Egois itu, embun, angin-angin sampai jam 7, jemur sebentar, jangkrik 2-3, sorenya pun begitu, harian full ablak aja, nggak usah ditutup. Sore angin-angin, maghrib dimandikan, sama biasanya sih durasinya itu dari jam 6 sampai jam 7:30 lah. Kalau burungnya nggak mau mandi ya bisa disemprot dikit aja biar mancing dia untuk mau mandi, dan baru dikerodong lagi jam 9 malam. Setelah itu ya di master lah pakai MP3. Kadang di masternya pun bisa pas di embun ataupun pas sore gitu kan, karena saya kerja jadi ya saya settingannya ya settingan simpel aja lah, settingan kantoran lah. Untuk persiapan lombanya sendiri sih kita mulai dari hari Kamis ya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu itu harian rawatan sama lah dengan lomba, cuman bedanya dari hari Kamis itu sudah dimulai menaikkan jangkriknya. Jadi dari Kamis itu kita naikkan jadi 3 atau 4, terus berikutnya lagi Jumatnya 4 atau 5, dan Sabtu itu sudah waktunya full kerodong. Jadi Kamis Jumat tetap mandi malam wajib, Sabtunya kita full kerodong. Sebelum di full kerodong itu paginya diembun dulu biasa lah 4:30 sampai jam 6. Setelah itu baru nggak diangin-angin, langsung dikerodong, kasih jangkrik 5-8 juga nggak jadi masalah. Ditambah juga dari Kamis sampai Sabtu itu selalu dikasih ulat hongkong yang warna putih, itu biasanya 1 atau 2 lah.
satu atau dua. Sabtunya setelah full kerodong itu jam 6 dibuka, dimandikan biar besoknya enak. Jadi besoknya nggak usah mandi lagi. Sabtu malamnya mandi. Kalaupun malamnya nggak mau mandi ya bisa Minggu pagi gitu. Tapi kalau bisa sih enaknya Sabtu malam gitu. Mandi dan malamnya baru dikasih kroto dikasih full aja, ditambah UH yang putih 2 dan jangkrik tambah lagi 5-8 lah. Jadi pas malam itu sudah full extra puding lah untuk egois ini. Jadi untuk besok paginya pas diembun tuh biasanya masih bersisa, nggak apa-apa, biar dihabiskan saja. Jadi nanti pas mau ke lapang itu pas hari H ya kita cukup bermain di jangkrik dan UH saja. Biasa pagi pas hari H, lanjut ke hari H, pagi embun, di embun dari jam 4:30 sampai jam 6, terus kita angin-angin, dijemur sampai jam 7:30, baru kita kasih ekstra puding jangkrik 5, tutup setelah itu. Begitu sampai di kita berangkat ke lapang ya, inilah yang penting, kita harus pengkondisian burung gimana caranya biar enggak ketemu burung yang rame, jadi biar nggak bocor burungnya. Soalnya kalau ngedeker burung lain tuh dia selalu gacor, takutnya habis tenaga. Kita cek dulu emosinya burung gitu kan. Kalau misalkan burung terlalu emosi ya kita harus bikin adem gitu. Kalau egois sih caranya ya disemprot, biasanya dimandikan, dibasahkan, jadi biar keredam emosinya kalau misalkan terlalu over gitu. Satu sesi akan naik sih biasanya saya akan kasih dia jangkrik 3 dan UH yang putih bisa 3-5 lah. Setelah itu dibawa ke lapang, sebelum naik biasanya dicas dulu, di track dulu pakai video teledekan biar dia panas dulu di bawah sampai ke naiknya, terus baru digantang. Biasanya sih alhamdulillah kalau egois tuh burungnya selalu jalan ya, kalau dia nggak main banyak dan nggak main bersesi-sesi. Biasanya sesi 1, 2, 3 sih selalu aman lah. Egois ini sih menurut saya punya burung yang keunggulannya itu di materi ya. Materinya kadang-kadang dia tuh selalu bongkar gitu kan. Tembakan gelatiknya, kenari, cililinnya juga punya, kapas tembak, dan kasaran-kasaran lainnya juga yang dibawainnya kalau lagi on itu biasanya jedanya rapet banget dan durasinya mantap, volumenya juga bisa tembus, dan kalau nembak itu biasanya panjang-panjang gitu. Jadi juri juga akan kadang-kadang suka bengong gitu lihat tembakan-tembakan egois ini gitu kalau lagi on fire. Walaupun dia bukan tipe burung yang duduk banget, tapi termasuk burung yang aman lah untuk untuk event-event gitu kan, masih kepake gitu. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sharing. Kita sharing aja karena di sini juga saya pemula ya, hanya berbagi pengalaman aja terkait dengan merawat egois ini. Mudah-mudahan sih burungnya bisa stabil, bisa membanggakan TSMB, dan bisa menemani saya di setiap gantangan, dan khususnya buat silaturahmi dalam kota ataupun luar kota. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di Pintu luar sesuai pintu luar.